Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang hidup dalam realitas. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Hal-hal apa saja yang ingin Pak Paul sampaikan dalam hidup dalam realitas ini, Pak Paul? Nah, sebagai pengawal saya akan mengutip perkataan dari seseorang namanya Scott Peck. Dia adalah seorang psikiater di Amerika Serikat. Nah, dia pernah mendefinisikan apa itu yang dimaksudnya dengan kesehatan jiwa. Bahwa orang yang hidup dalam realitas adalah orang yang sehat. Jadi seberapa jauhnya kita itu tuh melenceng dari realitas menandakan seberapa tidak sehatnya kita dari realitas. Tapi semakin dekat kita dengan realitas, semakin sehat kita secara jiwani. Berangkat dari pemikiran itu, saya kok kemudian membandingkan dengan firman Tuhan, terutama beberapa ayat yang saya temukan di Amsal pasal 12. Nah, ternyata Pak Gunawan, firman Tuhan pun juga menekankan pentingnya kita hidup dalam realitas. Tuhan gak mau kita itu hidup dalam alam pemikiran kita sendiri, tapi Tuhan mau kita hidup di dalam kenyataan ini. Dan seringkali Tuhan bekerja justru sewaktu kita berani menghadapi realitas kehidupan ini. Apakah cukup banyak orang-orang yang hidup di luar realitas itu, Bapak? Memang dalam kasus yang ekstrim, Pak Gunawan, orang-orang yang hidup di luar realitas adalah orang-orang yang menderita gangguan jiwa yang serius. Misalkan dalam kategori skizofrenia, itu adalah orang-orang yang memang hidup dalam alam fantasinya 100%. Ya, nggak bisa lagi melihat realitas apa adanya. Namun di dalam kadar yang lebih ringan, kita ini bisa melihat kadang-kadang kita pun juga tidak hidup dalam realitas. Sesuatu yang mestinya kita lihat sebagai kenyataan, kita sangkali, kita nggak mau mengakui itu adalah sebagai kenyataan. Nah, jadi ya firman Tuhan mendorong kita untuk benar-benar melihat realitas seperti apa adanya, kemudian datang kepada Dia, dan Dia pasti akan bisa menolong kita menghadapinya. Iya, apa yang dikatakan oleh Amsal, Bapak? Yang pertama saya bacakan dari Amsal 12 ayat 11. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Nah, barang yang sia-sia di sini terjemahan lainnya adalah fantasi. Jadi barang siapa mengejar fantasi, nah itu tidak berakal budi. Tapi barang siapa mengerjakan tanahnya, artinya dia itu mengerjakan apa yang ada di depan matanya, yang menjadi realitas kehidupannya. Nah, orang seperti itulah yang akhirnya akan dapat mengenyam apa yang telah ditaburnya itu. Nah, jadi kita mau melihat di sini, Pak Gunawan, firman Tuhan meminta kita untuk menghadapi realitas seperti apa adanya. Nah, jadi yang kita mau tanyakan sekarang adalah, mengapakah kita ini kadang-kadang nggak mau melihat realitas? Penjabat yang pertama adalah kita ini nggak mau melihat realitas sebab fantasi itu menyenangkan. Nah, fantasi itu kan sesuai dengan pemikiran kita, sehingga akhirnya kebanyakan atau sebagian dari kita, dia lebih sukalah hidup dalam realitas yang kita ciptakan sendiri, yang sesuai dengan keinginan kita, daripada kita harus benar-benar melihat realitas seperti apa adanya. Nah, itu penyebab pertama mengapa kita sukar untuk hidup dalam realitas. Pak Paul maksudkan dengan fantasi ini kayaknya itu berkhayal gitu, Pak Paul, ya? Orang itu mengkhayalkan sesuatu, mengharapkan sesuatu yang berlebihan gitu, Pak Paul. Iya, Pak Gunawan, saya berikan contoh ya. Saya pernah bertemu dengan seorang pemuda. Dia ini mempunyai sebetulnya talenta ya, tapi masalahnya adalah dia berpikir bahwa dengan talentanya itu dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang dia lakukan sekarang ini. Nah, masalahnya adalah dia nggak bisa melakukan itu semuanya, tapi dia terus bersikuku bahwa dia harus melakukan semua yang dia mimpikan itu. Akhirnya dia menolak untuk mengerjakan
apa yang ada di depan matanya. Dia akhirnya menunda-nunda pekerjaannya karena dia beranggapan ini bukanlah porsi dia. Bukankah itu adalah contoh orang yang tidak mau hidup dalam realitas? Jadi daripada dia menghadapi kenyataan, dia belum bisa melakukan yang dia impikan itu, ya lebih baik jadinya dia hidup dalam fantasinya itu terus. Tapi kan ada juga orang yang mengatakan bahwa setiap orang itu harus punya mimpi supaya dia bisa maju berkembang gitu Pak Paul. Itu baik Pak Gunawan. Memang kita seharusnya lah mempunyai kerinduan atau mimpi, kita ingin mempunyai apa, ingin mengerjakan apa, itu target kita, nggak apa-apa. Asalkan kita enggak sampai meninggalkan realitas kehidupan ini. Tanggung jawab kita sekarang ini, apa yang harus kita kerjakan sekarang ini. Selama kita mengerjakan tugas kita, namun kita juga mempunyai impian ke depan, itu tidak apa-apa. Nah, yang saya memang angkat adalah kasus orang-orang yang gara-gara akhirnya hidup dalam mimpi, diobsesikan oleh mimpinya, akhirnya yang di depan mata yang mesti dikerjakan itu tidak dikerjakan. Ya tapi memang berkhayal atau bermimpi itu nikmat sekali juga kalau sehingga kita senang melakukan hal itu. Betul Pak Gunawan. Jadi memang kita ini senang terus berangan-angan dan hidup dalam angan-angan kita, karena salah satu penyebab yang lain adalah di dalam angan-angan itu tuh kita melihat diri kita besar Pak Gunawan. Kita melihat diri kita itu sehebat itu tuh, sehingga akhirnya kita nggak mau menerima kenyataan bahwa sesungguhnya kita nggak sehebat itu. Seperti contoh si pemuda yang saya tadi sebut, dia tetap beranggapan dia seharusnya mengerjakan pekerjaan yang sehebat itu. Tapi masalahnya adalah memang nggak ada kesempatan itu, jadi memang nggak bisa sekarang ini. Namun dia itu akhirnya menolak mengerjakan yang harus dikerjakan sekarang ini. Tapi kenapa kok dia terus begitu? Ya karena itu dalam impiannya, dalam fantasinya, dia melihat dirinya itu sebesar itu, seindah itu, sehebat itu. Mungkin bukan cuma dirinya yang besar, lalu dia mengharapkan ada pekerjaan yang besar, yang hebat gitu Pak Paul. Betul Pak Gunawan. Jadi memang dalam bayangan dia, kalau dia bisa mengerjakan pekerjaan yang sebesar itu, dia akan mendapatkan imbalan-imbalan keuangan yang besar itu juga. Jadi terus akhirnya hidup di dalam alam mimpinya. Nah firman Tuhan jelas-jelas berkata, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang. Nah jadi ya udahlah, tanahnya ini sekarang kecil, ya udah kerjakan. Belum ada tanah yang besar, ya udah jangan pikirkan tanah yang besar, yang kecil dulu kita kerjakan. Ini ada satu lagi penyebab Pak Gunawan, kenapa kok kita ini akhirnya lebih suka hidup dalam mimpi kita atau fantasi kita, yaitu di dalam fantasi kita tidak harus berhadapan dengan kekurangan kita, kelemahan kita, bahwa kita tidaklah seperti yang kita bayangkan itu. Dalam alam mimpian kita itu ya kita terus-menerus melihat kita adalah orang yang sehebat atau sempurna, sehingga kita nggak usah menghadapi kenyataan bahwa sungguhnya kita nggak seperti itu. Nah jadi ada orang-orang yang memang sulit Pak Gunawan menerima kenyataan bahwa dia adalah biasa-biasa aja, tapi terus beranggapan dia bukan orang yang biasa-biasa. Nah ini nih yang nggak sehat Pak Gunawan. Tapi kan memang sejak kecil orang itu terbiasa untuk berkhayal Pak Paul. Anak-anak itu paling senang melihat tokoh-tokoh superhero gitu Pak Paul. Iya. Apakah ini memang berpengaruh Pak ketika dia menjadi besar, dewasa? Seharusnya enggak Pak Gunawan. Jadi memang anak-anak itu berkhayal itu adalah bagian dari perkembangan anak ya. Nah itu adalah sebetulnya justru hal yang sehat buat anak-anak. Tapi makin membesar, makin dia menghadapi realitas, maka khayalan itu dengan sendirinya akan makin berkurang, sebab dia harus menghadapi kenyataannya. Tetapi memang ada orang-orang dewasa yang akhirnya menolak untuk menghadapi kenyataan itu. Nah udah tentu orang-orang ini bukanlah orang-orang yang menderita gangguan jiwa yang tadi saya sebut, sama sekali bukan. Tapi ini adalah bentuk kekurang sehatannya, ya berdasarkan tadi kutipan yang saya berikan dari Dr. Spartak. Jadi orang-orang ini akhirnya nggak mau menghadapi kenyataan, dan seringkali gara-gara dia begitu, dia merugikan orang-orang di sekitarnya Pak Gunawan. Bagaimana kalau dia udah ada keluarga, udah ada anak, mereka akan menderita. Memang ada beberapa orang itu yang kalau ngomong-ngomong itu sering menggunakan kata-kata misalnya seandainya saja, misalkan saja saya itu apa gitu nggak Mas? Ya itu apa menjadi petanda bahwa memang dia suka berkhayal gitu Mas?
nggak apa-apa sih ya kalau hanya sebatas itu. Yang penting adalah tetap dia itu tuh menghadapi tanggung jawabnya, melakukan tugas-tugasnya, dia mengerti realitas seperti apa sekarang ini. Yang sulit itu kapan dia harus bekerja sesuai dengan realitas dan kapan dia boleh berkhayal gitu Pak. Jadi betul, jadi nggak apa-apa mempunyai impian, asalkan memang ya kita mengerti apa tuh tanggung jawab kita sekarang ini. Begitu. Ada orang yang berkhayal itu karena mau melarikan diri dari kenyataan hidup ini yang berat bagi dia. Kadang-kadang itu kita lakukan Pak Gunawan. Nah, kalau kita hanya berkhayal sejenak, tapi terus kita sadar ya inilah hanya impian, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang bahaya adalah kalau kita akhirnya terus melarikan diri dan nggak menghadapi kenyataan itu. Ya, seringkali justru kebablasan gitu Pak, jadi lebih banyak merenungnya daripada bekerjanya nanti. Betul, nah mungkin kita kadang-kadang mendengar cerita tentang istri yang mengeluhkan suaminya yang nggak mau kerja, yang pokoknya menghayal terus, dan yang memimpikan bahwa nanti dia akan dapat pekerjaan yang baik, atau menunggu adanya kesempatan, tapi nggak ngapa-ngapain, diam aja di rumah. Nah itu yang saya pikir ya, contoh orang-orang yang nggak mau menghadapi kenyataan. Itu adalah contoh dari firman Tuhan yang mengatakan ya siapa yang mengejar-ngejar barangnya sia-sia nggak berakal budi. Apa ada yang lain Pak Bos? Ada yang lain Pak Gunawan. Coba saya bacakan dari Amsal 12 ayat 9 ya. Firman Tuhan berkata, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tapi kekurangan makan. Nah ini adalah contoh Pak Gunawan orang-orang yang nggak bisa menerima bahwa dirinya itu memang kecil. Nah ini kata kecil sebetulnya di sini ini berarti kecil di mata orang. Artinya jadinya nggak terpandang. Kemudian daripada ngaku dirinya itu kecil tak terpandang, dan berlagak besar. Artinya menggelembungkan dirinya menjadi diri yang lebih besar daripada kondisi sesungguhnya. Nah kenapa kok orang sampai begini? Kenapa kok nggak bisa lihat realitas kok akhirnya membesar-besarkan dirinya? Sebab begini Pak Gunawan, seringkali itu kita ini bereaksi ya. Sewaktu kita merasa orang kok nggak memandang kita, waktu orang kok kayaknya anggap kita ke orang biasa aja, meremehkan kita. Nah umumnya tuh kita berontak. Kita mau mengatakan kepada orang tersebut bahwa saya itu tidak serendah yang kau pikir, saya tidak sekecil yang kau lihat, saya itu sebetulnya mempunyai kebesaran ini, saya orangnya seperti begini. Nah akhirnya, kata firman Tuhan, berlagak besar, artinya membesar-besarkan diri. Nah ini bagian dari tidak mau hidup dalam realitas. Hampir sama dengan yang fantasi tadi atau memang berbeda Pak? Mirip Pak Gunawan. Jadi ini memang lebih merupakan reaksi biasanya. Daripada dilihat orang kecil tak terpandang, maka dia membesar-besarkan dirinya gitu. Kalau yang fantasi memang memikirkan terus hal-hal apa tuh yang dia bisa kerjakan di masa mendatang atau besok, nanti pekerjaan seperti apa. Nah, jadi memang ada bedanya sedikit, tapi memang sangat mirip. Ya, tapi orang yang membesarkan diri ini kan tujuannya untuk menutupi kelemahan-kelemahan dia biasanya. Betul Pak Gunawan. Jadi seringkali itu kita itu tuh membesarkan diri untuk menutupi kelemahan kita daripada orang melihat bahwa kita adalah seperti ini. Nah kita mau sodorkan bagian dari diri kita yang memang sebetulnya nggak ada, supaya orang nanti akhirnya melihat dan memuji kita. Nah bahayanya adalah ini Pak Gunawan, diri yang kita besar-besarkan akan mudah sekali kempes. Kenapa saya bilang mudah kempes? Karena memang nggak ada isinya. Jadi orang tuh tinggal tunggu waktu akan tahu, kamu tuh hanya bicara saja, nggak ada itu bobotnya, nggak ada itu isinya. Nah ini ketahuan, nah ini kempes lagi. Dan bahaya yang kedua adalah dengan kita membesar-besarkan diri, kita kehilangan kesempatan mengembangkan diri kita. Sebab akhirnya yang kita ngomongin adalah diri yang bukan diri kita. Nah diri yang sebenarnya kita nggak pernah lagi sentuh. Sebetulnya diri yang sebenarnya bisa kita gali, kita kembangkan, tapi akhirnya nggak bisa karena kita mikirinnya tuh diri yang sebetulnya nggak ada itu. Nah jadi akhirnya sampai kapanpun kita nggak akan berkembang, kita nggak akan mengalami kemajuan. Ini apa sama dengan orang-orang yang rendah diri Bapak? Ya, saya kira memang pada dasarnya penyebabnya adalah keminderan Pak Gunawan. Jadi kadang-kadang kita memang suka terkecoh ya. Orang yang minder itu seringkali kita anggapnya orang yang akan menghina-hina diri, saya nggak bisa lah, apalah.
Tapi sebaliknya kadang-kadang justru orang yang minder itu tuh membesar-besarkan dirinya tuh. Bahwa saya ini, bahwa saya itu, bahwa saya ini, bahwa saya itu. Nah padahalnya enggak. Nah tapi sebetulnya akarnya sama. Memang orang-orang ini nih nggak bisa menerima dirinya. Dia melihat ada begitu banyak kekurangan dalam dirinya. Nah daripada mengakui realitas tersebut, nah udahlah dia gelembungkan dirinya menjadi lebih besar. Dia menggelembungkan diri menjadi besar, lalu mengempes kembali yang Pak Paul katakan itu biasanya karena faktor luar. Jadi misalnya diketahui oleh orang lain bahwa ini cuma upaya dia aja, atau karena dirinya sendiri yang kelelahan. Jadi begini Pak Gunawan, pada dasarnya kalau dia itu tuh udah memang melihat ya kayaknya kok wah orang nggak memberikan pengakuan kepada dia. Nah kita memang kalau dalam kondisi seperti itu akan sedikit banyak ya sedikit panik lah ya, takut lah. Aduh kok orang nggak bisa ya mengakui diri kita nih. Nah pilihan kita hanya dua. Pilihan kita yang pertama adalah mengakui ya memang inilah saya, memang saya nggak bisa ini, memang saya nggak seperti itu, ya udah. Tapi pilihan yang kedua adalah menutupinya. Kita untuk menutupi, nah kita harus tonjolkan sesuatu yang nggak ada pada diri kita. Nah di dalam persimpangan jalan itu tuh, nah memang cobaan untuk ke arah menutupi diri, membesar-besarkan diri akan ada. Nah akhirnya, tapi ya itu kita kempes, karena memang nggak ada bahannya. Nah begitu kita kempeskan dengan ada bahannya, apa yang bisa kita lakukan Pak Gunawan? Kita ceritakan lagi kisah yang berbeda, kita ciptakan lagi diri yang lebih besar lagi, dan kita akan lebih memaksakan orang untuk menerima bahwa kita seperti itu. Di akhirnya itu bisa-bisa cerita kita tentang diri kita makin hari makin besar Pak Gunawan, makin jauh dari realitas. Makin orang nggak bisa terima, makin orang melihat kamu nggak ada apa-apa kok. Makin besar, makin besar, makin besar diri kita itu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Orang nggak mau dengerin kita. Kita benar-benar tuh akan sendirian. Nah ada orang-orang yang dalam kondisi seperti itu malah marah. Orang itu nggak bisa menghargai saya, nggak mengerti saya punya kehebatan dan sebagainya. Tapi padahalnya orang-orang udah tahu siapa dia. Makin akhirnya terputuslah dia dari realitas. Tapi ada orang-orang yang justru membakar-bakar orang seperti ini. Jadi sudah tahu bahwa dia itu hanya berpura-pura besar. Lalu ada orang-orang itu yang sengaja memang memanas-manasi dia. Iya, kadang-kadang makin parah itu. Kadang betul. Kalau kita adalah teman, ya memang seyogianya lah kita ngomong terus terang sama dia, ya ingatkan dia, kamu nggak perlu ngomong seperti itu. Ya udah, kamu memang nggak bisa, ya ini nggak apa-apa, ngakui aja nggak apa-apa kok. Jadi sebagai teman, sebaiknya memang kita memberikan peringatan itu. Jangan sampai dia makin hari makin besar, padahalnya kosong. Nanti ya tinggal seperti balon, tinggal meletus deh. Dan upaya untuk membesarkan diri sendiri, ini kan menimbulkan kelelahan bagi orang itu Pak. Iya, tapi buat dia ya ini lebih baik daripada dia dilihat apa adanya. Ya udahlah, dia selalu akhirnya harus menutupi, harus menciptakan diri yang nggak ada pada dirinya. Supaya apa ya? Supaya dia nggak usah malu, nggak usah rasa ditolak. Jadi buat dia meskipun lelah ya udahlah, nggak apa-apa. Soalnya harganya buat dia sebanding lah dengan apa yang dia pikir dia bakal dapatkan. Tapi sekali lagi poinnya adalah pada akhirnya ini nggak akan bisa berjalan, nggak akan berhasil. Karena orang akhirnya akan tahu, dan nggak ada orang yang akhirnya suka bergaul dengan dia. Iya, tetapi ada orang yang supaya upayanya ini berhasil, itu seringkali berpindah-pindah tempat, Pak. Jadi di satu tempat orang baru mulai percaya, begitu dia tahu bahwa kedoknya mulai terbuka, dia akan pindah ke tempat lain. Iya, ya atau temannya juga begitu Pak Gunawan. Jadi nggak usah pindah kota, tapi pindah teman. Waktu dia lihat teman ini kok kayaknya udah mulai tahu dia siapa, nah udah dia bergeser, dia cari teman yang lain. Jadi dia selalu tuh mau mencari orang yang bisa percaya pada jualannya dia, bahwa dia adalah sebesar itu. Dan ada juga banyak orang loh yang termakan dengan jualan-jualan seperti itu. Banyak Pak Gunawan, banyak sekali. Nah inilah dunia di mana kita hidup ya. Apalagi ada orang-orang yang memang sengaja membuat dirinya itu sebesar itu secara sadar Pak Gunawan untuk meraih keuntungan atau menipu. Nah kadang-kadang itu juga terjadi. Jadi dia akan cerita lah dia siapa, dia bisa ini loh, apalah kenal sama siapa, supaya mengesankan orang dan dia bisa mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Biasanya akhirnya adalah penipuan. Iya. Apakah ada hal lain Pak hubungan dengan ini? Ada Pak Gunawannya itu gini. Pada akhirnya kita selalu harus kembali kepada Tuhan.
Kita mesti percaya Tuhan menempatkan kita di dunia ini untuk menggenapi kehendaknya dan tujuannya. Nah, Tuhan itu nggak bisa ya memakai kita menggenapi kehendak dan tujuannya kalau kita nggak menjadi diri kita. Kita hanya bisa menggenapi kehendak Tuhan jikalau kita menjadi diri kita apa adanya. Saya perhatikan dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, orang-orang yang berusaha menjadi diri yang lain, nanti akhirnya tuh nggak lama dia akan kempes, akan terjungkal, akan jatuh, dan akhirnya justru nggak dipakai Tuhan sama sekali. Jadi kalau kita mengaku kita memang adalah seperti ini, kita hanya bisa ini, pada akhirnya Tuhan akan pakai kita. Tuhan memang nggak pakai orang-orang untuk di posisi yang tinggi-tinggi, enggak. Tuhan mempunyai banyak sekali lapangan pekerjaannya, tapi nggak semuanya memang di atas. Ada yang di tengah, ada yang di bawah, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, kita terimalah kalau misalnya memang Tuhan menempatkan kita di belakang atau di bawah, dan nggak apa-apa. Sebab yang Tuhan hargai bukannya di depan, di belakang, atau di atas, di bawah, tapi kesungguhan kita memberikan semuanya kepada Dia. Itu yang nanti Tuhan akan berikan kepada kita imbalan. Jadi kalau kita memang mau Tuhan pakai, mulailah dengan jadi diri kita apa adanya. Kita akui bahwa kita punya kelemahan-kelemahan. Mungkin kita malu mengakuinya, tapi ya udah, inilah diri kita. Kalau orang tahu, ya udah nggak apa-apa, memang inilah diri kita. Dan orang yang seperti itu akan jadi orang yang merdeka, Pak Gunawan. Ya, di Yohanes pasal 8 ayat 32, Tuhan Yesus berkata, engkau akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan engkau. Memang ayat itu merujuk kepada Yesus sebagai kebenaran Allah. Tapi saya kira itu bisa diterapkan juga untuk kebenaran yang lain-lainnya. Orang yang hidup dalam kebohongan akan hidup dalam penjara, nggak akan merdeka. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran akan bebas kok. Orang ketahui ya nggak apa-apa. Yang saya pribadi kadang-kadang gagap, Pak Gunawan. Memang orang mungkin susah dengar karena kalau saya lagi ngomong kok kayaknya lancar-lancar aja. Tapi sebetulnya kadang-kadang saya bisa gagap. Nah, ada satu waktu dalam hidup saya takut orang tahu saya gagap. Sebab malu juga kalau saya gagap. Tapi akhirnya saya pikir ya udahlah, namanya saya gagap, kalau saya harus gagap ya udah, orang tahu ya udah. Nah, memang kepikir, tapi gimana kalau orang menertawai saya karena saya gagap? Ya udah, habis bagaimana? Memang orang punya hak, dia mau ketawain saya, itu mulut dia, ya udah saya harus terima dia ketawain saya. Waktu saya berkata begitu, saya lebih merdeka. Waktu saya mencoba menyembunyikan diri saya, kelemahan saya lebih di penjara, makin nggak bebas. Dan makin nggak bebas, makin nggak bisa menjadi diri saya apa adanya. Dan makin nggak bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya dalam hidup saya. Iya, kalau begitu memang sifat rendah hati ini sangat penting di sini, Pak Boleh. Sangat-sangat penting, Pak Gunawan. Jadi Tuhan itu seolah-olah kok kayaknya membuat kita ya yang orang awam ini berpikir, oh Tuhan kok hanya pakai orang yang bertalenta, yang hebat apa dan sebagainya. Sebetulnya enggak, Pak Gunawan. Tuhan memakai orang-orang yang biasa. Asal orang itu mau mengakui bahwa dia orang yang biasa. Nah, ini butuh kerendahan hati. Orang yang sombong, meskipun banyak kebisaannya, kebanyakan Pak Gunawan akan berhentinya cepat sekali dipakai Tuhan. Karena Tuhan memang akhirnya nggak mau pakai mereka. Tapi orang yang merendahkan dirinya, itu yang akan Tuhan pakai. Saya berikan contoh, Ibu Teresa, Pak Gunawan. Dia dipakai Tuhan melayani kaum papa, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berpenyakit lepra dan sebagainya di India, ya, di Calcutta. Ibu Teresa itu adalah orang biasa. Dia bukannya seorang pembicara, seorang orator, dia bukannya bisa menciptakan banyak hal dan sebagainya. Enggak, dia orang biasa kok. Tapi dia mau dipakai Tuhan apa adanya. Dan karena dia mau dipakai Tuhan apa adanya, akhirnya Tuhan pakai dia luar biasa. Ada satu cerita, Pak Gunawan, dia itu datang ke kota Washington DC untuk meresmikan salah satu tempat pelayanan di sana. Begitu banyak mobil-mobil dari stasiun televisi udah menunggu kedatangannya, wartawan dengan kamera dan sebagainya mau wawancarai dia. Kemudian keluarlah dia dikelilingi oleh para stafnya, para imam dan para suster biarawati. Nah, kemudian para wartawan mengerumuninya dan mulai menanyakan kepada dia, apa yang kamu ingin kerjakan di sini? Ibu Teresa berkata, saya hendak
membagikan kasih supaya orang bisa menerima kasih. Wah, wartawan berkata, pasti memerlukan banyak sekali uang untuk melakukan pelayanan seperti itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa? Tidak, bukan uang, tetapi pengorbanan. Dia bilang, bukannya uang, tapi pengorbanan. Nah, itulah yang kita lihat pada diri Ibu Teresa. Dia itu seorang yang sederhana, dia orang yang biasa saja, tapi dia dipakai Tuhan karena memang dia mengakui dirinya apa adanya. Dan pekerjaan yang dia lakukan memang sangatlah luar biasa. Ini sesuatu yang menarik sekali Pak Boleh perbincangan ini, karena dari tadi kita sudah melihat bahwa ada sebagian orang-orang itu yang hidup di luar realitas, gitu Pak Boleh. Dan sebelum mengakhiri perbincangan kita ini, mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan. Saya akan sampaikan dari Markus pasal 9 ayat 35 dan 37 Pak Gunawan. Markus pasal 9 ayat 35 hingga 37. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Dan Tuhan menempatkan anak kecil sebagai contoh, sebagai perkara kecil. Kita ini maunya mengajarkan perkara besar. Ya, anak kecil itu perkara kecil. Jadi Tuhan berkata, fokus pada perkara kecil. Atau engkau mengajarkan perkara kecil, nah engkau sedang melayani aku. Nah, jadi udah, jangan mau menjadi yang terdahulu, jangan mau menjadi nomor 1, terimalah dan jadilah nomor 2. Dalam kehendak Tuhan, dia bisa nanti menaikkan kita ke nomor 1, jika itu memang kehendaknya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang hidup dalam realitas. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan